ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu membimbing kami hingga saat ini. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Bimbing jugalah kami supaya mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita membaca yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 41 sampai 42. Firman Tuhan. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita dengar dulu lagu pujian ini yang disampaikan oleh anggota PHMJ GPIB Agape Cibubur. Kita dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya itu menggembirakan karena menjadi berguna. Benar enggak? Iya kan? Cobalah kita ikuti cerita tentang perempuan Samaria yang ditemui Yesus di sumur Yakub itu. Karena dia percaya,
sehingga dia bergembira karena dia merasa menjadi orang yang berguna dalam kehidupannya. Waktu itu perempuan memang bagi orang Yahudi dianggap rendah dibanding dengan laki-laki. Laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Apalagi ini perempuan Samaria. Samaria beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi merasa lebih hebat daripada orang Samaria. Jadi dia perempuan Samaria. Sehingga sebenarnya nggak pantas diajak Yesus berbicara, bercakap-cakap. Belum lagi perempuan ini adalah orang yang hina karena perbuatannya. Sebab diceritakan bahwa dia tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dan bukannya sekali, berkali-kali. Jadi dia membuat dia terhina. Itu mungkin sebabnya sehingga dia tidak bersama-sama dengan teman-temannya ke sumur itu yang mungkin biasa pagi atau sore. Dia datang siang-siang karena takut, tidak mau bertemu dengan orang lain karena dia dihina. Dia orang yang terhina. Tetapi Yesus mau menemui dia dan bercakap-cakap dengan dia karena hendak menyelamatkan dia supaya dia bergembira dan hidup berguna. Dia mau. Gitu. Sebenarnya dalam Alkitab orang-orang yang dipakai Tuhan banyak juga orang-orang yang mungkin dianggap terhina atau lemah, kecil, tidak berguna, orang yang dianggap rendah gitu. Katakanlah hubungannya dengan perempuan. Ada beberapa boleh disebut. Itu perempuan Moab, Ruth. Ruth kan perempuan Moab. Moab bukan orang Yahudi, tapi dia tetap dapat dipakai oleh Tuhan. Dia dalam perkawinannya dengan Boas sampai berketurunan sampai kepada Yusuf dan Yesus. Padahal dia perempuan Moab. Demikian juga itu yang menggoda atau digoda oleh Daud. Raja Daud itu siapa? Berseba. Perempuan yang seperti itu. Tapi menjadi ibu dari Salomo, raja yang berhikmat itu. Yang berikutnya adalah yang benar-benar terhina juga. Itu perempuan pelacur, disebut pelacur. Tapi mau menolong Yosua dan kawannya pada saat Musa menugaskan mereka untuk mengintai. Perempuan pelacur ini yang menolong. Artinya apa? Mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau bersedia melakukan kehendak Tuhan, menjadi berguna. Walaupun mungkin dulu hina, lemah, rendah. Gitu. Jadi bukan hanya orang kuat, bukan orang istimewa. Siapa saja kalau mau percaya, kalau mau dipakai Tuhan. Dan memang Tuhan mau memakai kita semua, mau mengajak kita semua, asal kita mau. Jadi apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mungkin kamu saat lemah, saat susah, saat merasa tidak berguna, datang kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, maka hidup akan bergembira, hidupmu akan berguna. Begitu. Lihat juga, coba tadi kembali lagi kepada perempuan Samaria itu. Tadinya dia takut bertemu dengan orang-orang karena merasa tidak berguna, karena memang perbuatannya tadi itu. Tapi karena dia mau bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia bergembira. Saking gembiranya dia buru-buru tinggalkan katanya tempayannya untuk pergi cari teman-teman sekampungnya, karena merasa banyak juga orang yang membutuhkan Yesus.
supaya bergembira, supaya hidup berguna. Dia cari temui teman-teman sekampungnya. Bisa kita bayangkan bagaimana dia menemui itu. Pasti perjuangan, karena dia tidak dianggap, dia rendah. Tadi aja dia ke sumur itu, tadi sendirian, tidak mau bergaul dengan yang lain karena perbuatannya tadi itu. Tapi setelah dia percaya, dia berani. Dan dengan gigi, bagaimana dia berjuang untuk mengajak teman-teman sekampungnya itu untuk datang kepada Yesus. Tentu karena Tuhan berkati juga usahanya. Jadi kalau kita mau dalam Tuhan, mau bekerja melakukan kehendak Tuhan, jangan takut pekerjaan besar apapun. Pasti bisa kita lakukan karena Tuhan memberkati, karena melakukan yang baik. Dan demikian juga dengan orang-orang teman sekampung yang datang kepada Yesus itu menjadi percaya. Dan mereka juga bergembira. Seperti yang dikatakannya, seperti yang kita baca tadi itu. Kami percaya, bukan lagi dengan apa yang kamu katakan, tapi karena kami sendiri telah menyaksikan. Kami sendiri tahu bahwa Yesus memang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Setelah percakapan dengan Yesus, betapa pentingnya bercakap-cakap dengan Tuhan. Betapa pentingnya mencari Tuhan. Betapa pentingnya kita beribadah bersama-sama. Betapa pentingnya kita membaca Alkitab. Betapa pentingnya kita bernyanyi muji muliakan nama Tuhan. Supaya kita bertemu dengan Tuhan. Untuk memberi kegembiraan kepada kita. Untuk memberi sukacita kepada kita. Karena hidup kita menjadi berguna kalau kita ada dalam Tuhan. Jadi, carilah Tuhan senantiasa ya. Supaya berbahagia, supaya bergembira. Walaupun keadaan kita susah atau tertekan, bermasalah, datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kegembiraan karena kita menjadi berguna. Siapa yang datang kepada Tuhan akan membuat dirinya berguna karena Tuhan membuat dirinya berguna. Itu seperti tadi rombongan orang percaya, orang-orang yang sekampung dengan perempuan Samaria itu menjadi bergembira. Nah, banyak yang membuat kita tertekan, membuat kita masalah dalam kehidupan ini. Ya, banyak keadaan dunia, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah kehidupan. Datanglah kepada Tuhan supaya kita bergembira, supaya kita berguna. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak saudara-saudara kita yang menderita, yang susah, yang tidak gembira karena tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang hidup dalam kegelapan. Seperti lagi pujian yang akan dinyanyikan oleh para presbiter GPIB Agape Cibubur ini sebentar lagi. Mari kita ajak orang lain datang kepada Tuhan. Mari kita ajak orang lain supaya dapat kegembiraan dan hidup berguna dalam kehidupannya. Mari kita ajak. Kita mau dipakai Tuhan melalui kesaksian hidup kita supaya orang lain juga menikmati kebaikan, sukacita, kegembiraan seperti kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti. Tuhan memanggil kami supaya bergembira, supaya hidup berguna. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami. Kami ingin berguna bagi-Mu.
Kami ingin juga mengajak yang lain percaya dan beroleh keselamatan dalam Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria.